Tak berselang lama, Jibril pun datang dan mengatakan bahwa para khalifah itu diperintahkan untuk menyelamatkannya. Tapi Yusuf juga harus ikut khalifah itu dan tidak boleh kembali ke ayahnya, karena dia akan ditugaskan untuk menyelamatkan hamba-hamba Allah di suatu tempat. Yusuf pun tak tega meninggalkan ayahnya yang selalu bersedih di rumahnya. Tapi Jibril mengatakan bahwa Yakub harus bisa bersabar, berpisah dengan Yusuf bertahun-tahun karena itu adalah kehendak Allah. Jibril juga berpesan kepada Yusuf kalau dia tidak boleh menyebutkan namanya dan jati diri kepada khalifah itu. Jika mereka menanyakan namanya, cukup menjawab Yusuf adalah anak sumur. Akhirnya Yusuf dikeluarkan dari sumur itu yang membuat para khalifah itu terkejut melihat anak yang begitu tampan keluar dari sana. Yusuf terlihat sedang mencari keberadaan saudara-saudaranya, dan tak berselang lama mereka pun datang lalu menyatakan bahwa Yusuf adalah budaknya yang kabur. Mereka pun berniat akan membawa Yusuf pulang, tapi Yusuf sempat mengatakan kepada Malik bahwa mereka telah membuangnya ke dalam sumur itu, yang membuat Malik merasa iba terhadap Yusuf. Ketika Yusuf ditanya oleh Malik apakah benar dia budak mereka, Yusuf hanya menjawab bahwa mereka punya kekuasaan atas dirinya dan penanggung jawab urusannya. Itu membuat Malik berpikir bahwa jawaban Yusuf memiliki beberapa arti dan tidak akan mengembalikan Yusuf kepada mereka. Yahuda pun berniat akan merebut Yusuf secara paksa, namun hal itu langsung dicegah oleh Lafi yang lalu menawarkan untuk menjual Yusuf kepada Malik. Malik pun merasa aneh kenapa mereka begitu cepat berubah pikiran. Lafi pun mengatakan bahwa mereka sudah lelah harus selalu mencari kemana Yusuf pergi. Mereka pun saling berunding dan akhirnya mendapatkan sebuah kesepakatan untuk menjual Yusuf. Mereka juga meminta agar membawa Yusuf pergi sejauh mungkin supaya tidak bisa kembali lagi. Yahuda lalu mengancam Yusuf jika dia kembali lagi ke Kan'an maka dia akan langsung membunuhnya. Mereka juga menandatangani sebuah bukti transaksi penjualan budak agar nantinya Yusuf bisa dijual kembali oleh Malik. Sebelum pergi, Lafi mengatakan kepada Yusuf bahwa khalifah itu lebih baik daripada mereka dan menyuruh Yusuf untuk pergi bersama khalifah itu. Yusuf mengatakan bahwa ini semua memang sudah kehendak Allah jika dia harus ikut bersama para khalifah itu. Yusuf malah lebih khawatir jika Lafi dan saudara-saudaranya lainnya tidak diampuni oleh Allah. Yusuf juga meminta Lafi untuk menjaga adiknya Benyamin di rumahnya. Setelah itu Yusuf pun pergi meninggalkan saudara-saudaranya bersama para khalifah menuju negeri Mesir. Setelah kepergian Yusuf, salah satu saudaranya menyadari bahwa kambing mereka telah dimangsa oleh kawanan serigala. Mereka pun saling menyalahkan karena kejadian ini. Dan Lafi mengungkapkan bahwa mulai sekarang kita harus siap ditimpa banyak bencana karena telah menyakiti adik kita. Yahuda yang sudah muak kepada Lafi pun langsung menyerang dan terjadilah perkelahian antara mereka berdua. Sementara itu, rombongan khalifah salah seorang di sana menyadari bahwa Yusuf telah hilang dan tidak ada di antara para rombongan yang lain. Ternyata Yusuf sedang berada di makam ibunya, yaitu Rahil, yang kebetulan mereka lewati. Orang yang disuruh untuk menjaga Yusuf pun menemukannya di sana dan langsung memukul Yusuf karena sudah membuat dia cemas. Dia sangat marah karena majikannya dulu juga sering berkata bahwa Yusuf sering kabur dari mereka. Ketika dia akan memukul Yusuf, tangannya merasa kesakitan dan tak bisa digerakkan sama sekali. Hal itu membuat Malik bertanya-tanya apa yang sebenarnya telah terjadi. Setelah diamati bahwa pria itu sakit setelah memukul Yusuf, Malik kembali menanyakan tentang siapa Yusuf sebenarnya, karena Yusuf mengatakan kalau dia sedang berdoa di makam ibunya. Dan menurut Malik, para budak seharusnya tidak memiliki makam yang ditandai apapun, apalagi sebuah nisan. Dan ketika Yusuf tahu jika Malik ini adalah keturunan Nabi Ibrahim,
dan menyembah Tuhan Yang Maha Esa, Yusuf hampir saja mengatakan jika dia juga keturunan Nabi Ibrahim. Tapi dia kembali teringat pesan dari malaikat Jibril untuk mengatakan bahwa dia adalah anak sumur. Malik meminta agar Yusuf memaafkan orang yang telah memukulnya tadi. Yusuf mengatakan bahwa dia dididik untuk tidak membenci orang dan akan memaafkan orang tadi. Di sisi lain, saat para saudara sampai, dikarenakan Yakub kembali bertanya kepada mereka apakah mereka menemukan Yusuf. Dan ketika Yakub menyadari bahwa Yahuda dan Lavi terluka, dia mengatakan bahwa belum apa-apa, serigala yang melukai Yusuf kemarin sudah saling melukai kembali. Para khalifah yang sedang beristirahat, Malik mengungkapkan banyak hal aneh yang terjadi saat mereka menuju Mesir. Mulai dari badai yang membuat mereka tersesat, hewan yang berhenti di sumur yang seharusnya airnya asin tapi ternyata air tawar, sampai menemukan budak yang akan dijual mahal nantinya. Dia berpikir bahwa semua itu memanglah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, Yusuf terus memperhatikan orang yang memukulnya sedang berdoa kepada Tuhan Asitar, sesembahannya, dan meminta pertolongan kepadanya. Yusuf pun mulai berdoa kepada Allah untuk menyembuhkan tangan orang tadi dan mulai memijat tangan orang itu. Dengan kehendak Allah, tangan orang itu sembuh dan kembali seperti semula. Orang itu pun langsung kaget dan menanyakan, "Apa yang telah kamu lakukan hingga membuat tanganku sembuh?" Padahal Malik juga sering memijat tapi tidak berpengaruh sama sekali. Salah satu sahabat Malik yang dari tadi memperhatikan Yusuf pun heran dengannya dan menanyakan, "Apa yang kamu lakukan tadi saat menatap langit? Apakah kamu menyembah bintang?" Jawab Yusuf tentang Tuhannya membuat sahabat Malik itu terkejut dan kagum karena Yusuf yang masih kecil memiliki Tuhan yang lebih hebat daripada Tuhannya dari orang-orang lain. Orang yang tadi memukul Yusuf itu pun langsung meminta maaf kepada Yusuf karena tadi siang dia telah memukulnya. Yusuf hanya rela dipukul oleh orang itu jika nantinya dia akan mendapatkan hidayah dari Allah. Sahabat Malik juga tadi memimpikan Yusuf jika saat dalam melewati ladang yang tandus, ladang itu langsung ditumbuhi tanaman yang hijau, dan di atas kepala Yusuf ada awan yang memayunginya dari terik matahari. Hal itu membuat dia mulai bertanya-tanya siapakah sebenarnya Yusuf ini. Siang harinya, kejadian tadi malam diceritakan kepada Malik. Tapi Malik mengira bahwa dia sembuh karena Yusuf sudah memaafkannya. Tapi sahabatnya mengira bahwa Yusuf ini adalah salah satu wali dari Tuhan mereka. Tak berselang lama, ada seorang kakek-kakek yang sedang sakit. Dan Malik mengira bahwa umurnya tidak akan panjang lagi. Yusuf pun yang merasa kasihan pun langsung menemani kakek itu dalam perjalanan dan selalu mendoakannya. Dia juga mengatakan kepada sang kakek bahwa hidup dan mati adalah keputusan Allah dan menyuruhnya agar tidak putus asa. Yusuf terus berada di sisinya dengan memijat-mijat sang kakek. Dan dengan kehendak Allah, kakek itu akhirnya bisa bangun dan bisa berjalan seperti layaknya saat dia sedang sehat. Sahabat Malik yang terkejut pun kembali menanyakan ke Yusuf, apakah dia menyembuhkan kakek itu sama seperti dia menyembuhkan tangannya. Tapi Yusuf berkata bahwa yang menyembuhkan sang kakek adalah Allah. Dia hanya berdoa agar Allah menyembuhkannya. Hal itu membuat rombongan dan Malik merasa terkejut saat mereka melanjutkan perjalanan. Malik menjelaskan kepada Yusuf tentang negeri Mesir yang maju dan memiliki pemerintahan yang jelas. Yusuf kembali berdoa kepada Allah dan memasrahkan dirinya di negeri asing yang akan segera Yusuf datangi itu. Singkat cerita, mereka akhirnya tiba di perbatasan negeri Mesir yang dijaga oleh tentara penjaga. Yusuf merasa pakaian mereka sangat aneh. Malik menjelaskan jika penutup kepala itu membuat mereka jadi mirip seperti ular, karena negeri Mesir dikenal sebagai negeri ular dan penduduk Mesir percaya atau negeri mereka dijaga oleh seekor ular yang besar. Yusuf kembali terkejut melihat banyaknya ternak di sana dan air yang mengalir begitu banyak di sungai. Tapi semua itu hanya dimiliki oleh para dewa dan penguasa Mesir, bukan dimiliki oleh orang-orang biasa, karena penduduk di sini hanyalah bekerja saja dan tidak memiliki apa-apa. Belum apa-apa Yusuf sudah menyindir dewa Mesir dengan membandingkan dengan Tuhannya yang menciptakan segala sesuatu tapi bukan untuk dirinya.
Mereka pun juga tertawa mendengar perkataan Malik yang juga mengatakan bahwa para dewa di sini mempunyai ternak, istri, bahkan anak-anak. Dan ternyata di negeri Mesir, orang yang berakidah tauhid adalah tindakan kriminal. Malik berpesan kepada Yusuf jangan sampai dia membicarakan dewa Mesir, apalagi menghinanya. Malik juga mengatakan kepada sahabatnya Yusuf akan segera dijual ke pasar budak dan mereka akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Namun sahabatnya berpikir bahwa seharusnya mereka tidak menjual Yusuf. Setelah para khalifah sampai di kota, Yusuf terus terpana melihat keindahan kota yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Malam harinya, saat mereka beristirahat, sahabat Malik kembali menanyakan siapa sebenarnya Yusuf. Dia juga mengatakan bahwa Tuhannya amat lemah dibandingkan dengan Tuhan Yusuf. Dia juga mulai penasaran dengan Tuhan Yusuf itu dan meminta Yusuf untuk menceritakan tentangnya. Dan pada akhirnya, dia juga ingin beriman kepadanya dan meninggalkan Tuhan-Tuhan sebelumnya. Yusuf berkata bahwa dia sebenarnya sudah beriman kepada Allah karena dia sudah bisa menjelaskan tentang keagungan dan kekuatan Allah pada Yusuf. Dan terlebih lagi, dia menganggap lemah Tuhan-Tuhan sebelumnya yang ia sembah. Itulah keimanan sejati, kata Yusuf. Lagi-lagi, dia menanyakan siapa sebenarnya Yusuf, karena dia menganggap Yusuf lebih mulia dari mereka semua. Yusuf pun mengatakan bahwa dia tidak bisa menjawab pertanyaan itu, karena semua ini adalah kehendak Allah, dan Allah lah yang membawa Yusuf ke Mesir untuk suatu tujuan. أطلعني على غاية. أنا لا أعلم. أما زلت ترفض أن تطلعني على اسم أبيك؟ قلت لك أنا ابن البئر.